Hey Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Kali ini tentu saja di minggu ini kita sudah mendapatkan isi bocoran manga One Piece chapter 1036 yang baru saja rilis. Tentunya terima kasih kepada Redon Arlong Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Nah, lalu kali ini, apakah ada yang menarik lagi pada chapter 1036? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, Tamagon lagi-lagi akan mengupdate giveaway yang diadakan di kapal kita ini. Kali ini, kita akan mengundi satu set poster bajak laut topi jerami untuk 2 orang pemenang di video ini. Jadi pastikan kalian untuk menulis akun sosial media kalian di kolom komentar di bawah ya. Tentunya untuk hadiah utama yaitu berupa action figure Luffy akan Tamagon undi besok di review chapter 1036. Oke, jika kalian sudah paham, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1036 kita kali ini diberi judul Cara Samurai adalah menemukan tempat untuk mati. Oke, untuk poin bocoran yang pertama, tentu saja berlanjut ke chapter kemarin yang dimana King ternyata telah dikalahkan. Nah, namun pertama-tama kita melihat sedikit kilas balik dia dengan Kaido. Selanjutnya kita menemukan Rocky, yaitu dia adalah number bernomor 6. Dia adalah penjaga pintu gudang senjata. Nah, Yamato ini pun meminta Fuga untuk menyerang Rocky. Selanjutnya kita menemukan Usopp menyerang berbagai musuh sambil mempertahankan Kinemon dan juga Kiku. Izo pun muncul untuk membantu saat Usopp pergi bersama Kinemon dan Kiku ini. Ada juga Raizo dan Fukurokujo telah menjebak satu sama lain dengan teknik yang tidak memungkinkan mereka untuk bergerak. Mungkin ini semacam jutsu untuk mengikat seseorang. Nah, tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan, yaitu kita menemukan Zanki, yaitu Numbers dan juga Drake telah dikalahkan oleh CP0. Namun terlihat juga Apu dan juga Numbers yang bernama Inbi melarikan diri dari CP0. CP0 mengatakan bahwa jika bajak laut generasi baru mampu mengalahkan Yonko, ini pun akan menentukan arah yang akan diambil oleh dunia. Lanjut, sekarang kita bergeser dan kita akan menuju ke pertempuran dari Kaido dan juga Luffy. Kaido terlihat memukul Luffy dengan kanabonya, tetapi Luffy berhasil memberinya pukulan yang kuat dan mereka berdua pun jatuh. Kemudian keduanya bangun dan akhirnya mereka berdua tertawa. Luffy berkata, "Ini semakin menyenangkan." Kaido pun menjawab, "Sama, di sini pun juga." Inilah kegembiraan mereka karena mereka sama-sama mendapatkan lawan yang sepadan sekarang. Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita apa saja yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu, itu mengenai informasi yang ada pada Jump Festa 2022. Ini mengenai pesan yang disampaikan oleh Oda Sensei di sana. Di sana Oda Sensei banyak sekali menyinggung hal penting, terutama yang berkaitan dengan film Red. Ada juga akhir dari cerita Wano. Kurang lebih pesan yang disampaikan oleh Oda Sensei seperti ini. Hai semua orang yang datang dalam Jump Festa ini. Tahun ini adalah tahun yang paling luar biasa, dimulai dengan episode 1000 di anime, diikuti dengan volume 100 yang masuk ke dalam manga. Aku harap kalian menikmatinya ya. Aku juga punya beberapa pengumuman penting. Nah, para pemeran Hollywood versi live action ini akan diumumkan. 5 orang ini tentunya benar-benar dipilih pasti sangat bagus. Produksi film masih bergerak maju perlahan dan sangat berhati-hati. Kemudian setelah itu Oda Sensei pun mengatakan sesuatu tentang One Piece film Red. One Piece film Red, siapakah gadis ini? Ada juga Shanks atau Luffy. Shanks adalah karakter yang masih banyak misteri. Apa hubungannya dengan gadis-gadis? Apakah dia akan menemui Luffy? Tahun depan akan menjadi ulang tahun yang ke-25, jadi bersenang-senanglah. Nah, kemudian Oda Sensei juga sedikit memberitahu bagaimana adegan terakhir yang akan ada di cerita Wano Kuni. Jadi adegan terakhir di negara itu, aku sudah lama ingin menggambarnya. Jadi bersiaplah, di tahun depan akan sangat panas dan tentunya dukunglah aku. Poin penting yang Tamagon ambil dari pesan Oda Sensei tersebut, mungkin Shanks dan juga Luffy nanti akan bertemu dalam cerita One Piece film Red. Begitu juga dengan adegan terakhir di Wano Kuni yang memunculkan banyak peristiwa seperti Wano Kuni yang sudah terbebas dari Kaido. Tentunya Orochi juga ya, namun ada hal yang lebih panas lagi, yaitu terpicunya perang besar yang lebih besar dari sebelumnya, yang seperti Oda Sensei katakan. Jadi kita tinggal menunggu saja apa yang akan terjadi di tahun depan. Berita update lainnya adalah mengenai bagaimana desain karakter yang sudah dibuat oleh Oda Sensei pada kru bajak laut topi jerami dalam berlangsungnya One Piece film Red. Inilah penampilan jarang mereka semua.
Nah, sedikit bocoran informasi yang terungkap bahwa nanti di cerita film Red ini, kru bajak laut topi jerami ini akan berpartisipasi dalam festival musik di pulau tertentu. Nah, kemudian tidak ada informasi lebih lanjut mengenai hal ini. Jadi, kita tunggu saja info terupdate nanti, oke? Apa dari kalian ada yang mengikuti manga Bleach? Yaps, manga ini akan kembali bangkit dan animenya akan segera diproduksi lagi di tahun depan. Tidak ketinggalan juga Oda Sensei di sini memberikan beberapa statement mengenai hal ini ke mangaka Bleach langsung, yaitu Tite Kubo. Oda pun tentunya menggambar bagaimana versi dari Kurosaki Ichigo yang dia gambar. Berbahagialah kalian para penggemar dari Sanji, terutama yang masih mengikuti novel spin-off dari Sanji, yaitu Shokugeki no Sanji. Chapter baru Shokugeki no Sanji akan dirilis bersamaan dengan chapter 1036. Ini akan menjadi 39 halaman dengan sampul berwarna. Nah, apakah Tamagon perlu ulas dan bahas mengenai novel spin-off dari Sanji ini? Bagaimana menurut kalian? Apa kalian setuju? Informasi penting lainnya itu mengenai One Piece Magazine volume 14 yang akan ada pada tahun 2022. Bocorannya adalah tema pada One Piece Magazine volume 14 yaitu bertajuk Rival. Nah, rumornya buah sampul pada cover majalah ini akan digambar oleh Boichi dan gambarnya adalah beberapa karakter yang sudah pernah dilawan oleh Luffy dalam petualangannya sampai detik ini. Suatu kebetulan atau tidak, namun Tamagon di sini mendapatkan buah teknik yang dimiliki oleh Ushimaru dan Zoro pada gambar berikut ini sangat amat persis dan sepertinya memang disengaja oleh Oda Sensei. Tamagon lagi-lagi menegaskan bahwa Ushimaru disinyalir memang punya keterkaitan dengan Zoro dan teknik ini makin menegaskan bagaimana Oda Sensei selalu memberikan hal yang sama kepada mereka. Spekulasi Tamagon masih sama, yaitu Ushimaru bukanlah ayah dari Zoro, melainkan kakek dari Zoro. Nah, untuk video ayah Zoro masih Tamagon buatkan skripnya ya, jadi kalian tunggu saja, oke? Berikut ini Tamagon sampaikan beberapa pertarungan yang masih saja berlangsung di Onigashima sampai detik ini. Sedikit tidaknya masih ada beberapa musuh lagi yang belum dikalahkan oleh para Alansei Samurai ya, dan mereka masih bertarung hingga detik ini. Nah, siapa yang kira-kira akan tumbang terlebih dahulu dalam gambar ini? Merujuk kepada tampilan tua Franky di umur 50 tahun dan 70 tahun pada SBS 101. Jadi, tinggal sisa Brook dan juga Jinbei yang masih belum diperlihatkan bagaimana wujudnya dalam umur 50 sampai 70 tahun. Oke, sekian untuk pembahasan mengenai spoiler terbaru One Piece chapter 1036 beserta dengan beberapa informasi terupdate mengenai One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan janggar. Mari kita berlabuh.